Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap tarikan nafas yang kamu ambil bukan sekadar udara yang masuk ke paru-paru, tetapi sebuah gerbang yang diam-diam menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh lebih dalam? Bayangkan ini. Sejak kamu lahir, bahkan sebelum kamu memahami dunia, sebelum kamu mengenal nama, identitas, atau pikiran, ada satu hal yang selalu setia bersamamu. Sesuatu yang tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, dan tetap berjalan bahkan saat kamu tertidur lelap, nafasmu. Namun pertanyaannya, apakah selama ini kamu benar-benar bernafas? Atau kamu hanya sekadar hidup dalam kondisi otomatis, tanpa pernah menyentuh hakikat dari nafas itu sendiri? Dalam tradisi kuno yang hampir terlupakan, nafas bukan hanya alat bertahan hidup. Ia disebut sebagai jembatan, penghubung antara tubuh dan kesadaran, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Para pencari kebenaran dari berbagai penjuru peradaban telah lama memahami bahwa di balik ritme sederhana ini tersimpan rahasia besar tentang siapa dirimu sebenarnya. Video ini tidak akan membahas nafas seperti yang biasa kamu dengar. Kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri dan realitas. Kita akan mengungkap apa sebenarnya nafas kesadaran itu, mengapa sebagian orang mampu mencapai ketenangan dan kejernihan luar biasa hanya dengan mengatur nafas, dan yang paling penting, bagaimana sesuatu yang tampak sederhana ini bisa menjadi kunci untuk membuka lapisan terdalam dari kesadaranmu. Tetapi berhati-hatilah, karena semakin dalam kamu memahami ini, semakin sulit untuk kembali melihat dunia dengan cara yang sama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada mereka yang juga sedang mencari makna di balik kehidupan. Karena apa yang akan kamu dengar mungkin bukan untuk semua orang, tapi bisa jadi memang ditujukan untukmu. Sekarang, tarik nafas perlahan, dan untuk pertama kalinya, sadari bahwa kamu sedang menyadarinya. Jauh sebelum dunia modern dipenuhi kebisingan, sebelum manusia sibuk mengejar hal-hal di luar dirinya, ada masa di mana perhatian manusia tertuju ke dalam, ke sebuah ritme halus yang tidak terlihat, namun terasa, nafas. Di berbagai peradaban kuno, nafas tidak pernah dianggap sepele. Dalam teks-teks timur yang tersembunyi di balik simbol dan metafora, nafas disebut sebagai nafas kehidupan, sesuatu yang bukan hanya menghidupkan tubuh, tetapi juga menghidupkan kesadaran itu sendiri. Di gurun-gurun sunyi, para pencari hakikat duduk dalam diam, memperhatikan setiap hembusan, seolah mereka sedang mendengarkan bahasa yang tak terucap. Di tanah-tanah kuno, para bijak memahami bahwa nafas bukan sekadar proses biologis. Ia adalah tanda bahwa ada sesuatu yang dihidupkan, bahwa di balik tubuh yang bergerak, ada kesadaran yang menyaksikan, dan nafas adalah penghubung di antara keduanya. Menariknya, dalam berbagai tradisi, konsep ini muncul dengan pola yang sama, meski dengan bahasa yang berbeda. Ada yang menyebutnya energi hidup, ada yang menyebutnya cahaya halus, dan ada pula yang memaknainya sebagai amanah yang ditiupkan ke dalam diri manusia. Sebuah isyarat bahwa kehidupan ini bukan sekadar kebetulan. Namun seiring waktu, pemahaman ini perlahan memudar. Dunia menjadi lebih bising. Manusia mulai lebih percaya pada apa yang terlihat dan melupakan apa yang bisa dirasakan. Nafas yang dulu dianggap sebagai pintu menuju kesadaran, kini hanya dianggap sebagai fungsi otomatis tubuh. Mengapa pengetahuan ini seakan hilang? Karena ia terlalu sederhana. Ya, justru karena kesederhanaannya, banyak orang mengabaikannya. Manusia cenderung mencari sesuatu yang rumit untuk menemukan makna. Padahal seringkali kebenaran tersembunyi dalam hal yang paling dekat.
yang bahkan tidak pernah mereka pertanyakan. Ada juga yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang nafas kesadaran sengaja disembunyikan bukan dengan cara dihilangkan, tetapi dengan cara dibiarkan terbuka di depan semua orang. Karena hanya mereka yang benar-benar mencari yang akan berhenti sejenak, memperhatikan, dan menyadari bahwa jawabannya selalu ada di dalam dirinya sendiri. Dan disinilah letak paradoksnya. Semakin kamu mencoba menguasai nafas, kamu justru akan kehilangan esensinya. Namun, ketika kamu mulai menyadarinya, tanpa memaksa, tanpa mengontrol, sesuatu yang berbeda mulai muncul. Sebuah kehadiran, sebuah kejernihan, sebuah kesadaran yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin tahu, kamu sedang menonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar dan sebutkan juga sampai di menit berapa kamu berhasil bertahan tanpa terdistraksi. Mari kita lihat sejauh mana pesan ini menjangkau. Karena bisa jadi kamu tidak menemukan video ini secara kebetulan, dipenuhi oleh suara, oleh kekhawatiran, oleh ingatan masa lalu dan bayangan masa depan. Dan di tengah semua itu, kesadaranmu yang seharusnya jernih menjadi tertutup. Lalu di mana posisi nafas? Nafas adalah angin itu sendiri, dan sekaligus ia adalah kunci untuk menenangkannya. Disinilah letak rahasia pertama dari nafas kesadaran. Nafas bukan sekadar sesuatu yang kamu lakukan, tetapi sesuatu yang bisa kamu sadari. Perbedaannya sangat halus, tapi dampaknya sangat besar. Selama ini, kamu bernafas tanpa sadar. Tubuhmu melakukannya secara otomatis. Tapi ketika kamu mulai menyadari nafasmu, bukan mengatur, bukan memaksa, hanya memperhatikan, sesuatu mulai berubah. Kamu berpindah dari yang berpikir menjadi yang menyaksikan. Dan ini bukan sekadar konsep, ini pengalaman langsung. Coba bayangkan seseorang yang sedang marah. Nafasnya cepat, pendek, tidak teratur. Sekarang bayangkan seseorang yang tenang. Nafasnya dalam, lambat, dan stabil. Tanpa kamu sadari, nafas selalu mencerminkan kondisi batinmu. Namun hubungan ini tidak satu arah. Bukan hanya pikiran yang mempengaruhi nafas. Nafas juga bisa mempengaruhi pikiran. Inilah pintu masuknya. Ketika kamu mulai memperhatikan nafas, masuk, keluar, masuk, keluar, perlahan, ritme pikiranmu mulai mengikuti. Gelombang itu mulai mereda. Dan untuk pertama kalinya, kamu mungkin akan merasakan sesuatu yang jarang terjadi. Sebuah jeda. Jeda di antara pikiran. Jeda di antara reaksi. Jeda di mana kamu tidak sepenuhnya terseret oleh apa yang ada di dalam kepalamu. Dan di dalam jeda itulah, kesadaran mulai muncul. Namun ada satu hal penting yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira bahwa tujuan dari latihan ini adalah untuk mengosongkan pikiran. Mereka berusaha keras untuk menghentikan semua pikiran. Dan akhirnya justru semakin terjebak di dalamnya. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk melihat bagaimana pikiran datang dan pergi, melihat bagaimana emosi muncul dan menghilang, dan yang paling penting, menyadari bahwa kamu bukan pikiran itu sendiri. Nafas menjadi jangkar, sesuatu yang selalu ada, selalu kembali, selalu bisa kamu rasakan. Ketika pikiranmu mulai melayang, kamu kembali ke nafas. Ketika emosimu memuncak, kamu kembali ke nafas, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyadari. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, identitasmu mulai bergeser. Dari seseorang yang terus bereaksi, menjadi seseorang yang mengamati. Namun di titik ini, sebuah pertanyaan mulai muncul. Jika kamu bukan pikiranmu, jika kamu adalah yang menyadari nafasmu, lalu,
Siapakah kamu sebenarnya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan kata-kata, tapi untuk dialami. Jika sebelumnya kita melihat nafas sebagai jangkar, sebagai sesuatu yang menenangkan pikiran, maka di tingkat berikutnya, nafas mulai menunjukkan sifatnya yang lebih misterius. Ia bukan hanya penghubung, ia adalah penunjuk arah. Perhatikan, ini baik-baik. Di antara setiap tarikan dan hembusan nafas, selalu ada satu momen yang hampir tak terasa. Sebuah titik hening, sangat singkat, namun nyata. Sebuah celah di mana tidak ada gerakan, tidak ada dorongan, tidak ada usaha. Kebanyakan orang melewatkannya. Namun para pencari hakikat justru berhenti di sana. Mengapa? Karena di titik itulah kamu tidak sedang melakukan apapun, dan justru disitulah sesuatu yang lebih dalam mulai terungkap. Kita hidup dalam ilusi bahwa kita selalu harus melakukan sesuatu, berpikir, merencanakan, mengontrol. Tapi nafas mengajarkan hal yang berbeda. Ia bergerak tanpa kamu perintahkan. Ia berhenti sejenak tanpa kamu sadari, seolah ada sesuatu yang bekerja di luar kendalimu. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan mulai merasakan kehadiran itu, bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman langsung. Namun disinilah banyak orang tersesat. Mereka mulai menganggap nafas sebagai alat kekuatan. Mereka mencoba mengendalikannya untuk mendapatkan pengalaman tertentu, ketenangan instan, sensasi spiritual, bahkan hal-hal yang bersifat mistis. Padahal, semakin kamu memaksa, semakin kamu menjauh. Nafas kesadaran bukan tentang menguasai, tapi tentang menyatu dalam kesadaran itu sendiri. Ada paradoks yang harus kamu pahami. Semakin kamu ingin mencapai sesuatu melalui nafas, semakin kamu terjebak dalam keinginan itu. Namun ketika kamu hanya hadir, tanpa tuntutan, tanpa tujuan tersembunyi, sesuatu yang lebih halus mulai terbuka. Sebuah kesadaran yang tidak bergantung pada pikiran. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi. Dan di titik ini, kamu mulai melihat ilusi lain, bahwa selama ini kamu mengira kamu yang bernafas. Padahal jika kamu benar-benar memperhatikan, nafas itu terjadi dengan sendirinya. Ia datang tanpa kamu undang. Ia pergi tanpa kamu tahan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Jika nafas saja bukan sepenuhnya milikmu, jika pikiran datang dan pergi tanpa izinmu, apa sebenarnya yang benar-benar bisa kamu sebut sebagai aku? Pertanyaan ini bisa terasa mengganggu, bahkan menakutkan bagi sebagian orang, karena ia mulai meruntuhkan identitas yang selama ini kamu pegang. Namun di balik itu, ada kebebasan. Kebebasan dari harus selalu benar. Kebebasan dari harus selalu mengontrol. Kebebasan dari keterikatan pada pikiran yang tak pernah berhenti, dan di sanalah nafas berubah dari sekadar proses biologis menjadi gerbang kesadaran. Sebuah gerbang yang selalu terbuka, selalu dekat, selalu menunggu untuk disadari. Namun satu hal yang perlu kamu ingat, pengetahuan ini bukan untuk sekadar dipahami. Ia harus dialami. Karena tanpa pengalaman, semua ini hanya akan menjadi kata-kata indah yang lewat begitu saja. Dan di bagian berikutnya, kita tidak hanya akan membahas teori, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih nyata, lebih praktis. Sesuatu yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Sebuah cara sederhana, namun jika dilakukan dengan benar, bisa mengubah cara kamu merasakan hidup ini sepenuhnya. Karena semua yang telah kamu dengar tidak akan berarti apa-apa jika tidak kamu rasakan sendiri. Namun ingat, ini bukan latihan untuk menjadi hebat atau mencapai sesuatu. Ini adalah latihan untuk kembali pada sesuatu yang selama ini selalu ada, tapi jarang kamu sadari.
Mari kita mulai dengan yang paling sederhana, namun paling sering diabaikan. Latihan 1. Menyadari nafas tanpa mengubahnya. Duduklah dengan posisi yang nyaman. Tidak perlu posisi khusus. Tidak perlu ritual rumit. Sekarang, tutup mata perlahan. Tarik nafas seperti biasa dan lepaskan. Jangan ubah ritmenya. Jangan dipaksa menjadi dalam. Jangan dibuat lebih lambat. Biarkan ia apa adanya. Tugasmu hanya satu, menyadari. Rasakan udara masuk melalui hidungmu. Perhatikan bagaimana dada atau perutmu bergerak dan rasakan saat nafas itu keluar kembali. Jika pikiranmu mulai melayang, dan itu pasti terjadi, jangan dilawan. Jangan dihakimi, cukup sadari. Lalu kembali ke nafas. Lakukan ini selama 3-5 menit terlebih dahulu. Sederhana, bukan? Namun justru disitulah tantangannya. Karena kamu akan mulai melihat betapa sulitnya untuk benar-benar hadir, bahkan hanya untuk beberapa menit. Latihan 2. Menemukan jeda yang tersembunyi. Sekarang, setelah kamu mulai terbiasa menyadari nafas, kita masuk sedikit lebih dalam. Perhatikan dengan lebih halus. Di akhir tarikan nafas, ada jeda singkat. Di akhir hembusan nafas, juga ada jeda. Jangan diperpanjang, jangan ditahan, cukup disadari. Disitulah kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda, seperti waktu yang berhenti sejenak, seperti dunia menjadi lebih sunyi. Jika kamu cukup peka, kamu akan mulai merasakan kehadiran yang tidak bergantung pada pikiran. Dan dari sinilah, kesadaran mulai menampakkan dirinya. Latihan 3. Membawa kesadaran ke kehidupan sehari-hari ini yang paling penting. Karena tujuan sebenarnya bukan hanya duduk diam dengan mata tertutup, tapi membawa kesadaran itu ke dalam hidupmu. Saat kamu berjalan, sadari nafasmu. Saat kamu berbicara, sadari nafasmu. Bahkan saat kamu marah atau cemas, kembali ke nafasmu. Bukan untuk menghilangkan emosi, tapi untuk tidak tenggelam di dalamnya. Bayangkan nafas sebagai jangkar di tengah badai. Emosi boleh datang, pikiran boleh berisik, tapi kamu tidak lagi terseret tanpa arah. Hambatan yang akan kamu temui. Jangan kaget jika kamu merasa bosan atau merasa tidak terjadi apa-apa. Itu normal. Pikiranmu terbiasa dengan stimulasi, dengan sesuatu yang cepat, instan, dan penuh sensasi. Sedangkan ini sangat halus. Namun justru di dalam keheningan itulah sesuatu yang nyata mulai tumbuh. Hambatan lain adalah keinginan untuk berhasil. Kamu mungkin akan berpikir, aku sudah benar belum? Apa aku sudah mencapai kondisi tertentu? Dan tanpa sadar, kamu kembali terjebak dalam pikiran. Ingat ini baik-baik. Kesadaran tidak perlu dicapai. Ia hanya perlu disadari. Jika kamu meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk ini, perlahan kamu akan mulai melihat perubahan. Bukan perubahan yang dramatis di luar, tapi perubahan dalam cara kamu merespon hidup. Lebih tenang, lebih jernih, lebih sadar, dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu benar-benar hadir dalam hidupmu sendiri. Dari sesuatu yang tampak sederhana, nafas. Kita telah menelusuri sebuah jalur yang membawa kita jauh ke dalam diri. Kita melihat bahwa nafas bukan sekadar mekanisme tubuh. Ia adalah jembatan, ia adalah jangkar, dan mungkin ia adalah pintu yang selama ini kamu cari tanpa kamu sadari. Kita juga memahami bahwa kesadaran bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia tidak tersembunyi di tempat jauh, tidak membutuhkan perjalanan panjang, dan tidak bergantung pada kondisi tertentu. Ia selalu ada. Dalam setiap tarikan, dalam setiap hembusan, dalam setiap jeda yang hampir tak terlihat.
Namun pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu nafas kesadaran. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia untuk benar-benar menyadarinya? Karena mengetahui tidak sama dengan mengalami, dan memahami tidak sama dengan hadir. Dunia di luar sana akan terus bising. Pikiranmu mungkin tidak akan pernah benar-benar diam, tapi di tengah semua itu, kamu selalu punya satu tempat untuk kembali. Nafasmu, sesuatu yang tidak pernah meninggalkanmu, sejak awal hingga akhir perjalanan ini. Dan mungkin, rahasia terbesarnya bukan terletak pada teknik, bukan pada metode, bukan pada pengetahuan, melainkan pada kesederhanaan yang selama ini kamu abaikan. Jadi setelah video ini selesai, jangan langsung mencari video berikutnya. Jangan langsung kembali ke kebisingan. Diamlah sejenak, tarik nafas perlahan, hembuskan dengan sadar, dan tanyakan dalam dirimu, siapa yang sedang menyadari nafas ini? Jika video ini membuatmu melihat sesuatu yang berbeda, pastikan kamu tekan like, subscribe, dan share kepada orang-orang yang mungkin juga sedang mencari, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Karena bisa jadi, satu kesadaran kecil hari ini akan mengubah seluruh cara kamu menjalani hidup esok hari.